Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan kami channel Kampung Ayam, channel belajar bersama dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam. Pada video kali ini kami akan berbagi pengalaman mengenai kalkulasi hitungan pakan campuran untuk indukan ayam. Nah sobat, bagaimana cara kalkulasi hitungan pakan campurannya biar indukan ayam kita tetap sehat dan berkualitas? Berikut video penjelasannya sobat, berdasarkan pengalaman Kampung Ayam. Kalkulasi campuran pakan murah indukan ayam. Nah sobat, pada saat pakan mulai naik, saat itulah kita sebagai peternak perlu membuat kreativitas untuk mengatasi hal tersebut, supaya kita tetap bersaing dan bertahan. Namun terkadang jika kita tidak bisa membaca situasi dan kondisi yang ada serta memanfaatkan keadaan sekitar kita, maka sudah jelas usaha ternak ayam kita akan kandas di tengah jalan. Untuk itu kami channel Kampung Ayam berbagi pengalaman cara mengatasi pakan yang mahal tersebut. Ini berdasarkan kalkulasi pengalaman dari Kampung Ayam ya sobat. Setelah kami melakukan beberapa uji coba mengenai pakan alternatif ayam, mulai dari fermentasi bekatul atau dedak, beli jagung kemudian ditumbuk, selanjutnya dicampur dengan pakan. Ada juga kita memakai pakan campuran dengan sayuran hijau. Bahkan sobat, untuk mesin cincang sayurannya sendiri sudah kami rakit dari modifikasi mesin air bekas dengan mesin rumput. Tetap saja sobat, menurut kami kurang efisien sobat. Secara keseluruhan usaha yang kami lakukan tadi memang menciptakan pakan alternatif yang sehat. Namun menurut kami ini kurang efisien karena memakan waktu pengerjaan yang lama. Seperti setiap jangka waktu tertentu kita harus mencari sayuran, jagung, bekatul, kemudian kita membutuhkan proses kembali untuk pengolahannya. Jika kita hanya fokus menggunakan waktu kita sepanjang hari di kandang ternak, tentu ini tidak akan menjadi masalah sobat. Namun jika kita menjadikan ternak ayam sebagai penghasilan tambahan tanpa ada orang yang harus berada di kandang setiap hari, tentu ini tidak akan bisa kita lakukan. Dengan kata lain, memiliki pekerjaan lain setiap harinya, maka waktu kita di kandang tidak full sepanjang hari. Nah sobat, berdasarkan pengalaman tersebut, dengan penjelasan di dalam video ini kami bisa lebih hemat waktu keberadaan kita di kandang, dan paling penting biaya pakan yang kita keluarkan setiap bulannya hanya kecil sobat. Jadi begini sobat, di kandang kita terdapat 50 ekor indukan ayam. Indukan ini kita buat dengan kandang umbaran. Tujuannya indukan ini bisa leluasa bergerak dan tidak stres. Dari 50 ekor indukan ini kita mengeluarkan pakan 660.000 setiap bulannya. Pasti sobat bertanya, dengan pakan segitu apakah tidak rugi? Untuk itu begini penjelasan lengkapnya sobat. Karena masa bertelur alami indukan ayam 20 hari, waktu mengeram indukan ayam 21 hari, masa mengasuh anak ayam 65 hari, dan masa istirahat 20 hari. Sehingga indukan ayam yang secara alami sobat akan memproduksi telur hanya 3 kali setahun yang menghasilkan telur 45 butir. Jadi sobat, mengapa kami menggunakan kandang umbaran, memandikan indukan yang sudah mau mengeram dan mengkarantina indukan tersebut? Tujuannya mempercepat masa bertelur indukan ayam. Dengan begini, indukan tadi maksimal 3 minggu sudah bertelur kembali sobat. Sehingga waktu mengerami, waktu mengasuh anak ayam, serta waktu istirahat totalnya 100 hari lebih menjadi terpotong. Kita kembali lagi ke hitungan pakan sobat. Pakan yang kita gunakan di sini sobat, bekatul, pur, dan konsentrat itik atau entok, dengan ciri konsentrat yang bau paling anyir di antara konsentrat petelur lainnya. Karena dari beberapa konsentrat petelur yang kami cobakan, hanya konsentrat jenis inilah yang paling bagus untuk rutinitas bertelur indukan yang teratur. Adapun kalkulasinya sobat, kita sendiri menggunakan bekatul 10 kg dan dicampur pur BR2 dengan konsentrat itik 1 kg, yang perbandingan pur dengan konsentrat 50 berbanding 50. Di daerah saya sobat, dedak atau bekatul harganya Rp1.000 per kilogram. Apalagi pada masa panen maka di bawah itu atau lebih murah. Dengan catatan ya sobat, dengan kreativitas kita beli pada petani langsung ya sobat. Teorinya begini sobat, sebelum petani panen pastikan membutuhkan karyawan yang sudah jelas membutuhkan uang. Nah untuk itulah momentum yang tepat sobat buat kita kasih DP terlebih dahulu, atau bahkan langsung kita
berikan lunas kepada petani tersebut untuk dedaknya nanti dijual sama kita. Kemudian sobat, harga BR2 di tempat saya Rp11.000 per kilogram serta harga konsentrat inti Rp13.000 per kilogram. Hal ini tentu jauh lebih murah lagi jika sobat belinya karungan. Saya membutuhkan pakan 10 kg dedak dan 1 kg campuran pur serta konsentrat per harinya sobat. Dengan melarutkan campuran tersebut dalam air, karena sobat, pakan yang basah ayam kita lebih cepat kenyang serta kenyangnya lebih awet sobat, atau lebih lama daripada menggunakan pakan yang kering. Hal ini tentu sejalan dengan keadaan di ayam kita ya sobat. Notasi pemberiannya yang diberikan secara rutin pagi dan sore hari. Sedangkan siang harinya hanya cemilan nasi bekas makan, pepaya Jepang, serta jenis pakan tambahan yang lain jika ada. Dengan kata lain sobat, tidak setiap hari di kandang kita diberikan makanan cemilan. Sehingga biaya pakan indukan saya sobat 22.000 setiap harinya. Dan dengan kata lain, sebulan berarti 30 kali 22.000 menjadi Rp660.000 sobat. Untuk mengatasi biaya pakan tersebut, kita kembali ke penjelasan sobat. Indukan di tempat saya ada 50 ekor. Dalam satu hari kami asumsikan rata-rata bertelur 30% dari 50 ekor indukan, sehingga setiap hari saya bisa panen telur indukan 15 butir. Dalam waktu sebulan saya bisa panen telur 15 kali 30 yaitu 450 butir. Hal ini tentu sejalan dengan seekor indukan yang satu tahunnya sobat bisa menghasilkan 108 butir telur, dengan catatan ya sobat, hal ini bisa terjadi jika kita perlakukan indukan tersebut seperti yang kami lakukan tadi ya sobat, sehingga kita bisa hitung 50 ekor kali 108 telur yang hasilnya 5.400 butir telur dalam satu tahun. Ini untuk 50 ekor indukan ya sobat. Dengan kata lain, sebulan menghasilkan telur rata-rata 50 ekor indukan tadi yaitu 450 butir. Jadi sobat, dari telur 450 butir tadi sebulan yang saya tetaskan dengan mesin tetas hanya 200 butir sobat. Kemudian 250 butir saya jual dengan harga jual di tempat saya per butirnya Rp2.500, sehingga sebulan saya bisa menghasilkan uang Rp625.000 dari hasil penjualan telur, termasuk telur yang hasil pilihan atau fertil ya sobat. Sehingga sobat, biaya pakan saya untuk 50 ekor indukan 660.000 seperti yang kita dapat di awal tadi ya sobat. Dari hasil penjualan telur 625.000 setiap bulannya, kita nambahkan dari budget tersebut hanya Rp35.000 sobat. Nah, pasti sobat bertanya untungnya dari mana? Ya, sudah jelas sobat. Jika kita lihat kebutuhan pakan kita 660.000 sebulan, kita bisa tutupi dengan harga jual telur kita 625.000 sebulan. Jadi budget yang kita keluarkan untuk pakan hanya 35.000. Nah, kemudian sobat, untung yang selanjutnya yaitu dari DOC 200 butir telur yang kita tetaskan tadi ya sobat. Kemudian yang selanjutnya sobat, waktu kita lebih efisien sobat. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain tanpa harus fokus persiapan pakan berikutnya ya sobat. Nah, begitulah sobat lebih kurang penjelasannya. Dan perlu kami ingatkan sobat, bahwa yang kami jelaskan ini kalkulasi rincian pakan dari kandang kami ya sobat, berdasarkan pengalaman. Jadi di dalam mengatasi pakan yang serba mahal sekarang sobat, kita harus pintar-pintar menghitung kalkulasi serta berkreativitas sendiri sobat, biar kita mempertahankan usaha kita. Nah sobat sekalian, mungkin hanya ini video yang dapat saya bagikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan acuan bagi sahabat-sahabatku semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go.